Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Khairul Matin dari SMA Quranic Science Boarding School Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 IPS pada materi potensi persebaran sumber daya tambang dan pariwisata di Indonesia. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran geografi ya. Tentunya di kelas 11 IPS ya. Semuanya hadir ini? 3 orang sakit Pak. Siapa aja gitu? Jaki, Nabil, dan Iva Tabila. Jaki, Nabil dan Iva yang mungkin sakit karena kita di pesantren, mungkin ada beberapa yang pulang ke rumah ya. Kita doakan bersama-sama teman kalian yang tidak hadir kali ini supaya lekas sembuh ya, supaya lekas kembali lagi ke sekolah. Ataupun kalian yang sekarang sedang sakit ya, pokoknya meskipun kalian sedang sakit juga, mudah-mudahan kalian juga lekas sembuh ya, baik itu yang batuk pilek ataupun sedikit panas, riang ya. Bapak doakan dan kita sama-sama doakan ya, semoga kita diberikan kesembuhan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan di pagi menuju siang ini dengan baik ya. Baik anak-anak di kelas 11 IPS, sebelum Bapak mulai mungkin Bapak cek dulu kesiapan kalian. Sudah siap belajar hari ini? Sudah dipersiapkan semua peralatannya? Ya, kalian juga sudah mungkin beres-beres. Mungkin kalau ada sampah yang berserakan boleh dibereskan dulu ya, dirapikan dulu semuanya. Bajunya mungkin ya untuk Ikhwan ya, baju yang belum rapi boleh dirapikan dulu supaya nanti kalian itu punya wibawa. Itu seorang seorang pelajar ini sendiri ya harus punya apa ya, punya tampilan yang memang rapi gitu ya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki gitu ya. Jadi ya kalian kan sedang belajar semua ya, bukan hanya mungkin materi pembelajaran juga, tapi juga apa namanya belajar kalian menata diri, mulai dari sikap, perilaku dan penampilan kalian gitu ya. Baik, langsung saja ya, sebelum Bapak ke materi pertama, ada yang tahu dulu di materi sebelumnya membahas tentang apa? Satu orang, tolong Alvito. Kita boleh. Silakan. Tentang apa? Sebaran? Potensi persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Nah, ya sumber daya alam kelautan. Mungkin kita kaitkan ya sebetulnya kalau kita membahas tentang sumber daya alam itu sangat kontekstual. Dalam artian dalam kehidupan sehari-hari pun kalian pasti akan menemukan semua potensi sumber daya alam. Ya, baik itu yang di darat maupun tadi yang di laut. Gitu ya. Karena memang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pengertian sumber daya alam sampai kita ke arah mungkin sekarang sebaran sumber daya alamnya. Ya. Kita sudah di pertemuan sebelumnya sudah bagaimana kita membahas tentang sebaran sumber daya kelautan juga, ya, dan perikanan. Nah, pada pertemuan kali ini ada yang mau debak tentang apa? Halo? Mungkin kalian sudah membaca buku dulu di awal. Ada yang tahu pertemuan sekarang mau tentang apa? Pertambangan. Tentang apa aja? Pertambangan. Tentang sumber daya alam, tentang satu lagi mungkin ya. Pariwisata. Baik ya, karena mungkin kalian sudah membaca buku di asrama, sebelumnya juga kalian sudah baca-baca, jadi kalian punya buku paket, punya akses internet juga. Jadi mungkin kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini. Untuk materinya sudah tadi disampaikan juga sama Rijal dan Rifki, bahwasanya kita akan mempelajari ya tentang apa? Sumber daya alam, tambang, pertambangan dan Pariwisata. Oke, sebagai
sebagai bahan persepsi, Bapak akan tampilkan dulu. Tapi sebelum itu ya, sebelum itu intinya mungkin ya dari setiap kegiatan pembelajaran tentunya kita harus ada apa yang ingin dicapai. Ya, yaitu tentang apa Dito? Tujuan pembelajaran. Ya, tolong beri tepuk tangan kepada Dito. Nah, tujuan pembelajaran kita sebetulnya harus benar-benar kita itu jadikan pegangan. Nah, ada 4 yang tujuan pembelajaran hari ini yang bisa kalian nanti peroleh. Tentunya di sini selama dan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, ya kalian sebagai peserta didik pertama mampu ataupun dapat satu, ada yang mampu membacakan nggak? Boleh cikal. Nomor 1. Mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam pertama di Indonesia. 2. Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pertama di Indonesia. 3. Mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. 4. Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Ya, oke ya. Kuncinya adalah mungkin kita untuk materi pokoknya adalah mungkin di pertambangan dan pariwisata. Ya, langkah kerjanya mungkin kalian pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua mungkin menganalisis. Ya, bagaimana mungkin nanti kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan? Ya, tentunya mungkin Bapak akan stimulus dulu kalian ya dengan gambar berikut ini. Mungkin kalian pernah jalan-jalan, ya, jalan-jalan, pernah melihat beberapa fenomena geosfer di permukaan bumi ini termasuk di tempat kalian. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, ya, bertanya ya mengenai gambar ya. Itu Gimana ini bertanya? Ya, tidak. Mungkin ini gambar nomor 1 ini apa? pertambangan. Ya, pertambangan. Ya, kondisi berarti kondisi itu adalah pertambangan. Apa? Mungkin ini pertambangan apa yang dibawa? Boleh? Emas dan apa? Bisa jadi adalah yang satunya lagi itu perak. Kalau yang gambar duanya ini diri? Pariwisata. Pernah di sini diri? Tidak belum ya. Terus ini juga sama. Semuanya ini ada di Indonesia. Karena kita memang pada intinya adalah kita akan melihat semua potensi sumber daya alam ini adalah di Indonesia. Karena tadi mengidentifikasi ya pertambangan, sumber daya pertambangan dan pariwisata gitu ya. Nah, mungkin karena kalian sudah paham beberapa ya secara Bapak tidak akan memberikan materi secara gamblang, tapi akan melakukan sebuah pembelajaran proyek. Ya, kalian nanti Bapak akan bagi kelompok ya. Bagi kelompok dengan beberapa kelompok ya untuk melakukan sebuah kegiatan proyek. Ya, untuk kelompoknya Bapak sudah bagi ya. Nah, ini surprise ya. Surprise kayak ini. Nah, ya, kelompoknya silakan terkejut ya. Ya, ini kelompok geografi. Sekarang kalian secara singkat berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Tahu kan apa yang nanti kalian persiapkan? Pertama, kalian persiapan dulu bahan-bahannya termasuk laptop. Ya, yang kedua mungkin catatan-catatan. Yang ketiga mungkin alat tulis yang lain. Ya, kalau sudah kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya sekarang tolong kalian aktifkan dulu akses internet. Sudah masuk? Sudah. Masuk ya. Semuanya. Setelah masuk, kalian akses di sebelumnya pernah mengakses yang namanya Google Map. Nah ya. Dan Canva sudah pernah? Yang pernah yang belum ya, yang belum nanti mungkin boleh belajar ke yang pernah. Intinya kalian sekarang tolong masuk dulu ke Google Map ya. Nanti Bapak akan atur bagaimana proyek yang akan kalian lakukan ya, proyek yang akan kalian lakukan. Tuh.
ya. Setelah kalian masuk ke dua aplikasi ini, karena mungkin kalian juga sekarang ada dalam satu kelompok ada bisa lebih dari 2 laptop, ada ya mungkin ya, rata-rata ada ya. Oke, sekarang kalian akses dulu arahan dari LKPD yang sudah bapak upload di sini. Sekarang kalian sudah bergabung. Silakan akses dulu, download dulu LKPD yang sudah ada di link tersebut, ya. Silakan. Silakan masuk dulu ke link LKPD-nya. Di link tersebut kalian nanti akan menemukan arahan-arahan bagaimana kalian mengerjakan sebuah proyek. Ya, proyeknya karena tadi sudah ketahuan bahwasanya proyek yang akan kalian itu adalah akan membuat sebuah peta, ya, di Google My Map dan juga di Canva. Nah, proyek kalian nanti akan bentuknya adalah berupa membuat sebuah peta sebaran, ya, dan juga poster mengenai sebaran pariwisata di Indonesia, ya. Jadi masing-masing kalian nanti membagi anggotanya, ya, membagi anggotanya ke dalam beberapa jenis pekerjaan. Oke, karena ini kelompoknya ada yang 4, 2 orang mungkin membuat peta, 2 orang membuat posternya, gitu ya. Paham? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu ya untuk proyeknya? Bisa diusahakan selesai hari ini ya? Karena kita alhamdulillah udah ada akses internet, jadi kita nggak perlu di proyeknya adalah dibawa pulang ke rumah atau ke asrama, gitu ya. Jadi di proyekkan hari ini dan kalian buat itu semua, ya. Silakan. Sok lihat LKPD nya kita terlebih dahulu. Dah. Ya. Pokoknya informasi yang didapatkan saja, kalau nggak ada mengenai itu juga nggak dimasukin ke yang saya. Di pertama ini tapi ada wilayahnya spesifik nggak? Maksudnya Sumateranya apa? Nah, silakan ya saling bekerjasama ini ya, karena ini pekerjaan kelompok, jadi kalian harus mengerjakannya secara bersama-sama. Ya, oke. Jadi untuk penjadwalan proyek ini mungkin Bapak kasih waktu sampai jam 11 pas. Ya, kalian mengerjakannya. Setelah itu mungkin kalian nanti akan melakukan presentasi bersama-sama, yaitu menampilkan hasil proyek yang sudah kalian buat. Pertama mungkin produknya apa tadi ya maksudnya? Sebaran tambang di Indonesia. Sebaran tambang dan poster ya. Nah, Bapak rasa dengan kemampuan teknologi kalian bisa membuat 2 produk itu, ya. Apalagi kalian punya laptop sendiri, jadi akses internet mungkin insya Allah cukup lancar di sini ya. Ini kalian bisa cepat melakukan kegiatan tersebut, gitu ya. Jadi Bapak tekankan kembali lagi bahwasanya kalau geografi ini bentuk produknya lagi-lagi adalah tentang peta, gitu ya. Peta yang pada akhirnya nanti bisa digunakan, ya. Jadi sebuah informasi bagi orang lain kalau ini kontennya adalah tentang pertambangan dan pariwisata, tentunya nanti berguna sebagai informasi untuk menginformasikan sebaran sumber daya tambang dan pariwisata. Ya. Halo, senang sekali. Silakanlah sekreatif mungkin kalian membuatnya, gitu ya. Intinya kalian ada arahan itu di LKPD, ya. Jadi LKPD yang kalian gunakan juga itu bisa menjadi acuan kalian untuk membuat proyek. Jadi
yang lalu itu yang bahwa itu memang kita sudah melakukan. Silakan, sudah sampai mana? Sudah sebanyak mana ini? Ada berapa? Terlalu banyak. Musiknya. Oke, karena sumber daya alam kita itu ya banyak pada ini ya kita akan melihat sumber daya alam lebih banyak yang kedua gitu ya. Meskipun beberapa item sama, ya, tapi sebenarnya kan beda-beda wilayah, beda-beda tempat. Ya, satu pulau bisa jadi ada puluhan, bahkan mungkin bisa jadi ratusan kalau kita gali sumbernya. Tapi ini kan yang sudah mungkin sudah dieksplorasi dan diidentifikasi oleh pemerintah gitu ya. Melalui Kementerian SDM, Kementerian yang memang bernaung pada pengembangan hutan. Apalagi zaman sekarang gitu ya, sedang dinaikkan, dibincang-bincangkan ya. Untuk apa tujuannya? Ya untuk Indonesia memiliki nilai jual gitu ya. Memiliki nilai jual di bidang ekraf, yang disebutnya ekonomi kreatif dan pariwisata gitu. Ya. Silakan ya, kalau ada yang perlu ditanyakan jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan gitu ya. Ataupun kalian karena berkelompok ya bisa saling berdiskusi berdiskusi satu sama lain gitu ya. Biasakan kalau bekerja kelompok ya kita berkelompok dalam mengerjakannya. Yakinnya dengan kemampuan IT kalian ya untuk zaman sekarang ya kalian sudah mampu menyesuaikan ya, bisa membuat segala sesuatu itu produk itu juga melalui fasilitas yang kalian gunakan terutama di laptop yang lainnya. perbedaan pengolahan data ataupun sebarannya ataupun ditambah
alat tambahan bahwa saya menemukan emas di wilayah ini. Ya, kalau nanti tambahkan, gitu ya. Seperti itu nanti ya, karena beda-beda. Ya, tolong nanti ya. Oke ya, gue rasa udah cukup nih, karena rata-rata untuk memaksimalkan waktu untuk menginvestasikan waktu. Rata-rata beres, kita gaskan saja. Ya, untuk kelompok pertama yang akan presentasi, ya, Bapak akan melakukan presentasi ataupun pengacakan. Siapa yang duluan akan melakukan pemaparan untuk presentasi dari emailnya ataupun mailnya ya. Bukan berarti yang beracak pertama itu adalah dia yang gak hoki atau dia yang potensial, tapi ini sebagai apa referensi ya, tapi Bapak tidak begitu langsung. Ya, nih yang kelompoknya itu silakan kelompok kedua berarti daya apa ya, silakan kelompok kedua dan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang cukup besar. Bukan hanya dari wilayahnya, Indonesia juga merupakan penghasil sumber daya yang besar. Sumber daya yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Oleh itu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peta sebaran sumber pertambangan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 17 jenis hasil lebih dari 17 jenis hasil tambang. Namun di sini kami hanya mencantumkan 7 jenis hasil tambang sebagai perwakilan. Langsung saja yang pertama, hasil tambang yang pertama yaitu pertambangan emas. Indonesia termasuk ke dalam negara potensial, yaitu dengan beberapa adanya persebaran emas Indonesia. Salah satunya yaitu di Sumatera, Sulawesi, Papua, dan juga Maluku. Persebaran emas di Indonesia yang termasuk terbesar yaitu berada di negara Papua. Oh iya, di daerah Papua. Yang mana ditunjukkan oleh DCK? Dan ditunjukkan, di sini kan salah tangan aja. Kata dari Papua ya. Oke, lanjutkan. Jadi tersebar di Jawa Tengah, di Kalimantan Timur, di Sumatera dan Sulawesi. Ada di Pulau Jawa. Oh, itu ya. Terus silakan. Yang selanjutnya yaitu ada lembaga. Indonesia termasuk 7 negara terbesar dan persebaran lembaga tersebut berada di Nusa Tenggara, Kalimantan, dan selanjutnya ada persebaran Kalimantan. Persebaran itu ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan. Yang selanjutnya yaitu medan asbes. Asbes adalah salah satu Asbes ya. Yang selanjutnya adalah asbes. Asbes adalah salah satu bahan dari tambang. Dan asbes tersebar di Kuningan atau Jawa Barat, Papua, dan juga Maluku. Jangan diperhatikan ya, Iwan. Oke, untuk segala hasil tambang untuk tugas yang kedua yaitu Sebentar, untuk yang peka ada tambahan nggak? Untuk yang peka ini ada yang berbeda nggak? Di mana gitu? Ambil satu semuanya. Terus tadi ada asbes,
katanya asbes ya. Asbes itu apa berarti? Semacam bahan yang digunakan untuk bahan bangunan berarti ya. Emas berarti ada di kebanyakan di aqua. Ada tambahan dari Ikhwan? Sudah ada? Kalau nggak ada, silakan ke proyek yang kedua. Untuk proyek yang kedua itu mengenai sumber daya di Indonesia itu beraneka ragam. Di sini kami mengambil 5 poin. Di antaranya ada pantai, danau, taman nasional, gunung, dan taman bawah laut. Adapun persebarannya di antaranya yaitu untuk pantai, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang hingga digabungkan. Dan untuk di antaranya ada Pantai Indrayati yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Garon, sama di daerah istimewa Yogyakarta, Kalianda di Lampung, Maimol di NTT, dan Mentawai di Kalimantan Timur. Untuk danau di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, yang di mana danau ini ada juga yang dibuat secara
Bapak sekarang mungkin ya daya pembelajaran harus sesuai dengan tujuan awal kita tadi, tujuan pembelajaran. Artinya mungkin kalian tadi udah mampu lah mengidentifikasi serta mungkin menganalisis ya, mulai dari sebaran pertambangan sampai sebaran pariwisata di Indonesia. Ya, sebelum Bapak menyimpulkan pembelajaran ya, Bapak juga akan mengapresiasi terlebih dahulu. Ya, apresiasi terlebih dahulu kelompok yang terbaik ya. Ya, tadi ada yang tampil, Bapak rasa mungkin dengan lengkapnya data, dengan desain dari posternya, dengan konten dari posternya, kelengkapan posternya, dan juga mungkin kecepatan membuat proyeknya itu, ya penilaian dari Bapak mungkin tertuju pada kelompok Alia Sabrina ya untuk ya biar pembelajaran ini mungkin seperti biasa kita akan melakukan kesimpulan ya, Bapak akan menyimpulkan. Tapi sebelum Bapak menyimpulkan kegiatan hari ini, ada yang mau menyimpulkan lebih dahulu, silakan angkat tangannya. Silakan Alia Sabrina. Boleh berdiri ya. Pertambangan dan pariwisata, di antaranya untuk pertambangan sendiri, Indonesia merupakan negara dengan jumlah hasil tambang memiliki 17 lebih jenis hasil tambang, dan itu tersebar dari Pulau Sabang hingga Pulau Merauke. Untuk yang kedua yaitu bagian pariwisata, di mana Indonesia ini merupakan negara dengan keanekaragaman pariwisata yang beragam, di mana banyak kelompok dari pariwisata ini yang menjadi pemicu pariwisata lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Dan Indonesia sendiri mampu memanfaatkan kekayaan ini sebagai jalur untuk menjadi Indonesia yang lebih maju. Ya, baik. Artinya mungkin melalui proyek ya, dalam artian kalian membuat peta, membuat poster itu membantu kalian sedikit lebih mudah ya untuk mengidentifikasi sebaran pariwisata dan persebaran tambang. Jadi intinya melalui peta ya, produk-produk peta, produk-produk mungkin kalau sekarang produk digital. Jadi kalau desain poster ini, kalau yang namanya desain poster, infografis itu kan produk digital. Ya di era sekarang itu kan semuanya udah basis digital. Jadi membuat produk seperti itu artinya kalian nanti bakal mudah ya dalam mengidentifikasi, dalam mencari, bahkan mungkin yang menganalisis sebuah sebaran sumber daya alam gitu. Jadi lebih mudah dengan hal itu. Jadi tanpa textbook pun kalian tanpa membaca lebih lengkap, kalian kalau dengan membuat peta itu udah ketahuan, oh berarti Sumatera ini memiliki barang tambang ini. Ya, Kalimantan juga akan menemukan beberapa barang tambang jenis ini, sehingga kalian nanti dalam mengidentifikasi ataupun dalam mengeksplor mencari sumber daya alam itu lebih mudah kalau dengan hal seperti itu, gitu ya. Apalagi mungkin dengan zaman sekarang yang kalian melalui infografis kan kalian juga kalau mau mencari pariwisata yang baru pasti akan kalian itu mencari di media sosial. Bentuknya apa? Bentuknya adalah poster ataupun infografis. Gitu ya. Jadi tujuan kalian membuat proyek ini itu adalah mungkin pertama penyesuaian kalian dengan perkembangan zaman, artinya ya kalian sesuaikan dengan kemampuan digitalisasi kalian gitu ya, kemampuan teknologi kalian, sehingga dalam penyerapan pembelajaran kalian lebih mudah gitu ya. Tidak melulu kalian textbook, tidak melulu kalian mungkin yang menghafalkan suatu istilah ataupun deskripsi yang lainnya. Gitu ya. Sampai di sini terlebih dahulu ada yang ditanyakan? Betul? Ya. Kalau tidak ada mungkin sekali lagi yang belum mengirimkan email petugasnya silakan dikirimkan. Nanti Bapak melakukan penilaian produk di sana ya, dan juga mungkin penilaian presentasi juga sudah seperti yang sudah tadi dilakukan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya atas kelas ini, kelas IPS yang sudah mengikuti pembelajaran dengan Bapak. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian ya, supaya kalian nanti bisa juga memahami ya berbagai materi ataupun berbagai materi yang memang sumber daya alam ini cukup kontekstual ya.
Jadi kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ya, untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan untuk materi pengelolaan sumber daya alam. Jadi setelah diidentifikasi akan dilakukan yang namanya pengelolaan sumber daya alam. Ya, sekali lagi kita berjumpa di minggu yang akan datang. Ya, akhirul kalam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi